Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa kembali di webinar Revival Total Ministry bulan September minggu yang kedua. Bersama saya Agus Perasim. Kita semua telah diberkati oleh pujian penyembahan oleh Niko dan tim. Thank you Niko, dan saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersehati, kita mau berdoa. Kita mau sepakat untuk memulai dari webinar ini. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan sore hari ini. Kami boleh menerima anugerah yang baru daripadamu, dan kami mau buka hati seluas-luasnya untuk Roh Kudus melawat dan memberikan hatimu ya Bapa. Sehingga kami dapat diubahkan, kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap hidup kami, dan kami melakukan secara presisi dan signifikan di dalam melakukan agenda-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk hikmat, marifat yang turun buat kami. Di dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu dengan rasa haus dan lapar akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. So, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Meskipun kita masih tetap berjumpa melalui online, tapi saya percaya tidak mengurangi sedikit pun rasa antusias untuk kita terus dengar firman Tuhan. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat saudara semua yang telah setia selama ini terus aktif ya mengikuti baik webinar kita sebulan 2 kali, dan juga mungkin ada kelas-kelas pemuridan yang saudara semua ikuti, bahkan ada yang tetap rajin dan aktif untuk bersama-sama kita bersatu berdoa untuk Indonesia dan kepentingan kerajaan surga. Saya percaya Tuhan pasti balaskan segala rahmat dan anugerahnya buat saudara semuanya. So, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang prayer camp atau kubu doa. Ya. Sebelumnya saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara semuanya, seberapa banyak di tempat ini yang mengikuti Retnas Online pertama kali tahun 2020? Coba, saya butuh tangannya untuk melambai-lambai. Ya, ada beberapa. Nah, di Retnas tahun 2020 itu ada satu tema, satu materi yang Pak Gideon pernah sampaikan buat kita semua. Salah satunya adalah, kurang lebihnya Bapak Ibu Saudara, beliau membagikan pesan Tuhan tentang pemetaan wilayah. Bagaimana kita menurunkan surga di tempat kita berada dan di kota-kota, di wilayah-wilayah kita masing-masing. Dan di situ beliau menyampaikan ada satu message, ada satu pesan supaya kita mulai bergerak dengan cara apa saudara? Membangun kubu-kubu doa di setiap kota. Mulai dipetakan, kita bergerak dengan siapa, mulai dengan siapa, ya. So, hari ini saya akan membahas tentang hal itu saudara, karena dari bulan Januari sampai terakhir kita webinar, sebetulnya ada satu benang merah di mana kita sebetulnya sedang membawa saudara semua ke dalam satu pengertian untuk melakukan agenda Tuhan, yaitu apa? Bergerak maju, menurunkan apa yang Tuhan mau atas Indonesia, supaya betul-betul surga itu nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari dan di tempat bahkan di mana kita berada, ya. Nah, sebelum saya bicara banyak, saudara, saya akan sampaikan satu gambar ini. Coba. Ya. Saya mengambil satu gambar ini, yaitu namanya base camp atau pos jaga di pulau terluar di daerah NTT, saudara semuanya. Ya, namanya Pulau Dana. Ya. Dan saya baca artikelnya, di situ tidak ada penduduk atau penghuni di pulau ini, saudara. Anda bisa lihat itu sebelah kanan saudara semuanya. Saya berikan panah hitam, itu pulaunya kecil sekali, dan kalau saudara lihat ada titik-titik hijau-hijau, itu ada 1, 2, 3, 4, itu adalah satu mark, satu tanda yang saya tandai sengaja di map saya, di mana saya pernah ke tempat-tempat itu, tapi poinnya tidak di situ. Ya, saudara bisa lihat pulau yang kecil sekali betul-betul di sebelah panah hitam itu. Tuhan izinkan beberapa kali mengunjungi Pulau Rote. Di sana ketemu dengan keluarga RTM NTT, khususnya di Rote, ya. Tapi saya belum pernah sih ke
Pulau Dana ini, saudara, tapi saya bisa kebayang betapa terpencilnya, betapa kecilnya pulau itu. Nah, yang unik adalah meskipun pulau itu sempit atau kecil, saudara, tidak ada penduduknya sama sekali, tapi pihak pemerintah Indonesia buka pos jaga di sana. Tujuannya buat apa? Yang pertama adalah mempertahankan pulau itu sendiri, ya. Tentu mempertahankan dari apa? Dari kepemilikan, bahwa ini adalah hak atau kepemilikannya punya NKRI, seperti itu. Dan yang kedua adalah fungsi pos itu untuk apa? Menjaga dari apa? Dari setiap gangguan dan juga tentu merawatnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah mengklaim atau mengakui bahwa dengan sah ini adalah bukti kepemilikan NKRI. Ya. Kenapa saya awali dengan gambar tadi, saudara semuanya? Di sini saya akan balik sedikit supaya kita mulai memahami bahwa fungsi daripada kubu doa atau definisi kubu doa itu apa sih? Kubu doa adalah benteng pertahanan rohani yang dibuat pada wilayah-wilayah di tengah-tengah jemaat melalui kelompok-kelompok seorang pendoa atau pemimpin kelompok untuk memulai memenangkan dan mempertahankan wilayah tersebut. Jadi itulah gunanya satu movement atau satu pergerakan kubu doa. Yaitu apa? Menjadi benteng pertahanan rohani. Ya. Nah, untuk menjelaskan bagaimana cara kita membangun kubu doa ini, saudara, saya ajak saudara semua untuk memulai belajar dari kisah Nehemia, saudara. Saya ambil di dalam Nehemia pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Riwayat Nehemia bin Hakalya pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara, Tuhan memberikan satu gambar di dalam kisah Nehemia ini untuk sebetulnya mempresentasikan fungsi kita sebagai gereja. Tugas kita, peran kita sebagai gereja itu buat apa, saudara? Dan saya rasa ini adalah satu contoh yang tepat buat kita semua, saudara. Di mana Nehemia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Nehemia adalah seorang yang Tuhan memang tunjuk untuk menjadi tiang doa buat bangsanya, saudara. Nah, jadi kisahnya begini. Pada zaman Esra ada orang Israel, ya, bernama siapa? Nehemia itu tadi, yang tinggal di Susan di Persia. Dia adalah seorang pelayan Raja Artasasta. Nah, saudara Nehemia datang dari Yehuda dan menyampaikan kabar buruk ini. Kemudian diceritakan di sana keadaan orang-orang di Yerusalem tidak aman. Karena apa? Perhatikan di sini. Tembok dan gerbang kota dihancurkan orang Babylon. Dan itu belum terbangun kembali, saudara. Dan itu akhirnya yang menggerakkan hatinya Nehemia untuk apa, saudara? Berlutut dan berdoa kepada Allah. Ya. Nah, yang menjadi pokok di sini, saudara, ada satu hal yang ternyata selain hal yang menjadi pesan Tuhan di dalamnya itu, ya. Tapi ada satu pelajaran yang bisa kita ambil bahwa
sebegitu pentingnya yang namanya benteng atau tembok di dalam satu kota begitu saudara. Saya punya satu gambar ini, saya akan perlihatkan saudara semuanya. Nah, kalau saudara coba lihat yang sebelah kanan ya, kita fokus kepada benteng. Anda lihat, setiap kota di zaman-zaman dulu ya, Kekaisaran Roma, Yunani, dan bahkan sebelumnya saudara, kalau ada satu kerajaan, satu kota, satu bangsa, ya, ada kastil di situ, selalu memiliki benteng, selalu memiliki tembok yang berdiri tegak, berdiri kokoh, saudara. Dan itu dijadikan menjadi benteng pertahanan. Ya. Jadi ketika benteng pertahanan ini hancur, saudara, maka sudah dipastikan bahwa satu kota itu, satu bangsa itu, satu kerajaan itu, satu kastil itu pasti lumpuh. Ya, karena itu menjadi pintu masuknya. Nah, ini terjadi pada saat bangsa Israel di zaman itu, saudara. Ya, kita tahu bangsa Israel masuk dalam penawanan bangsa Babilonia. Ya, di situ rajanya adalah Nebukadnezar. Nah, ketika bangsa Babylon ini menyerang Yerusalem, mereka merobohkan benteng di Yerusalem. Sehingga sudah pasti bahwa pemerintahan di bangsa Israel saat itu ada di tangan Babilonia. Dan kabar itu didengar oleh Nehemia. Dan itu yang akhirnya dia pakai untuk berlutut kepada Tuhan, saudara. Jadi betapa pentingnya, saudara, yang namanya benteng pertahanan. Betapa pentingnya tembok atau kota perlindungan itu, saudara. Nah, sebelahnya ini kan saya kasih satu gambar ya, namanya mercusuar. Jadi, saya ingin memberikan satu gambar buat Bapak Ibu Saudara bahwa yang namanya kubu doa itu sepenting ini. Yang pertama seperti benteng, seperti perlindungan dalam satu tempat, satu kota, satu keluarga, satu pelayanan, bahkan satu bangsa. Ya. Selain itu, saudara, kubu doa itu juga digambarkan sebagai apa? Mercusuar. Apa sih fungsi daripada mercusuar? Fungsi daripada mercusuar itu adalah sebagai satu tanda bahwa itu ada satu daratan. Jadi setiap kapal yang berlayar, mercusuar itu sangat penting menjadi satu tanda bahwa di depan ada daratan. Atau sebaliknya, dari sisi internal, dari sisi daratannya, saudara, mercusuar bisa untuk melihat bahwa ada nggak nih kapal yang mau berlabuh di daratan itu. Jadi bisa untuk mengawasi, saudara. Jadi sebegitu pentingnya kubu doa buat peperangan rohani. Itulah kenapa Tuhan menunjuk Nehemia berlutut buat bangsanya, saudara. Nah, kenapa? Dibutuhkan kubu doa. Kenapa? Dibutuhkan satu tim yang betul-betul punya hati untuk kotanya, untuk wilayahnya, untuk keluarganya, untuk pelayanannya, saudara. Karena kita harus melihat pekerjaan iblis ini, saudara. Ya. Ada 4 hal, 4D yang saudara semua harus mulai paham pekerjaannya iblis. Karena kalau kita tidak mengetahui bentuk-bentuk kebohongannya dari si iblis, tentu kita bisa tertipu sama kepalsuan yang iblis buat. Nah, yang pertama adalah pekerjaan iblis yang kita bisa pelajari adalah apa, saudara? Dia selalu memberikan yang namanya delay. Ya, dia selalu memberikan penundaan. Yang kedua, pekerjaan iblis yang tidak kalah penting adalah apa, saudara? Dia selalu memberikan penipuan. Dia selalu memberikan apa? Kepalsuan. Dan yang ketiga adalah distraction atau pengalihan perhatian atau broken focus. Ya, ini juga sama. Kalau di dalam satu
Pergerakan tim pelayanan, ya, urusannya hanya hal-hal yang urusan-urusan kecil, urusan di tangan, urusan yang mungkin nggak penting, urusan baperan, urusan salah pahaman, dan banyak lagi saudara hal-hal yang seharusnya tidak menjadi masalah, tapi dibuat masalah. Ini adalah apa? Satu distraksi. Satu pergeseran fokus yang dibuat oleh iblis supaya apa? Fokus daripada agenda Tuhan itu melenceng. Atau kalau bahasa dari aslinya hamartiah, melenceng dari target, saudara. Ya. Dan yang keempat, pekerjaan iblis yang bisa kita pelajari di sini apa? Disappointment, atau membangun atau menghasilkan yang namanya kekecewaan. Ya. Jadi setiap pergerakan, setiap movement, setiap pelayanan, kalau kita tidak secara presisi, tidak secara tepat, betul-betul menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, saudara, dan memakai cara-caranya dia, memakai hikmat-hikmatnya Tuhan, saudara. Akhirnya apa? Kita menaruh satu pengharapan di tempat yang salah. Kepada orang yang salah, kepada sasaran yang salah. Dan ujungnya apa? Kekecewaan. Gitu. Nah, inilah yang dipakai oleh iblis, saudara. 4D ini yang dipakai oleh iblis, saudara. Untuk apa? Mengacau balaukan satu pergerakan. Dan menunda yang namanya apa? Satu revival, satu kebangkitan, saudara. Ya. Dan selain daripada pekerjaan iblis, kita juga harus tahu kebenaran-kebenarannya. Dan ini juga menjadi satu rumus buat kita semua, saudara. Bahwa ketika kita tahu bahwa ada satu pekerjaan iblis, Bapak Ibu Saudara harus paham kebenarannya. Kalau tadi kita bicara di dalam slide, ya, kita bicara tentang delays, kita bicara tentang penundaan, pekerjaan Tuhan seperti apa? Tentu dia akan on time, dia akan tepat pada waktunya. Ketika iblis melakukan penipuan-penipuan, Tuhan bergeraknya dengan cara apa, saudara? Menjanjikan. Ada satu janji yang Tuhan pasti akan berikan kepada kita ketika kita melakukan agendanya. Ya. Ketika iblis memberikan pengalihan atau distraksi, Tuhan memberikan apa, saudara? Purpose. Tuhan memberikan apa, saudara? Tujuan. Supaya kita terus di dalam track yang benar. Ketika iblis memberikan kekecewaan, Tuhan memberikan apa, saudara? Kepuasan. Karena apa? Keberhasilan. Karena apa, saudara? Anda melakukan kehendak Tuhan dan akhirnya nih lo ada hasilnya. Ya. Jadi tidak seperti manusia tawarkan atau manusia berikan, saudara. Yaitu apa? Janji palsu. PHP. Ya. Ketika Tuhan memberikan satu pekerjaan buat kita, agenda buat kita, saudara. Justru ketika kita turuti, kita setia, kita taat, pasti akan menghasilkan buah. Dan itu membuat kita, thank you Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Nah, itulah kenapa saudara kita perlu membangun yang namanya kubu doa. Supaya pergerakan kita itu terus bisa mengalami yang namanya signifikan. Bisa mengalami yang namanya hasil yang terus terlihat. Ya. Kenapa itu tadi? Ada kota benteng, ada pertahanannya, saudara. Dan ada mercusuarnya untuk melihat apa yang bahaya nih. Ya. Jadi saya berharap saudara di tempat ini semua, saudara yang mengikuti Zoom online saat ini, mulai merenungkan betapa pentingnya, saudara, kita untuk berlutut dan membangun yang namanya kubu doa. Nah, saya tunjukkan satu foto ini. Ada beberapa. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pelayanan di dalam ruang lingkup Revival Total Ministry, khususnya pergerakan untuk anak muda yang bernama Joskin. Ya, dari kiri atas Saudara bisa melihat bahwa itu gambar di pelayanan Medan, ya, di salah satu yayasan.
Kemudian di bawahnya itu adalah pelayanan teens, anak-anak remaja di Bandung, di Christ Culture Community. Dan kemudian di atas kanan itu ada pelayanan JGF, ya, Joshua Generation Fellowship di Jakarta. Kemudian di bawahnya ada meet up, ya, bertemu dengan jiwa-jiwa yang sedang kita dekati, yang sedang kita mau menangkan, ya. Kita ajak mereka untuk ketemu, kita ngomongin Tuhan, kita membicarakan pertobatan dan lain sebagainya. Dan di sebelah kanan bawah itu adalah acara Temu Josgen, singkatan dari Teman Meet Up Josgen, ya. Saya tidak bermaksud untuk memberikan satu kemegahan, wah ini loh hasilnya. Tapi di balik ini semua, Bapak Ibu sekalian, ada lutut yang terus bertelut. Ada lutut yang terus dipakai untuk berdoa. Ada hati untuk kita sepakat. Ada bahkan tetesan air mata yang mengalir. Untuk apa, saudara? Satu revival, satu kebangkitan, satu kemenangan, satu kemerdekaan buat jiwa-jiwa yang ada di foto tadi, saudara. Bisa bayangkan betapa sulitnya untuk memenangkan generasi di bawah kita hari-hari ini, saudara. Kenapa? Karena tawaran yang ditawarkan dunia itu jauh lebih menggiurkan daripada apa? Hal-hal yang sifatnya rohani. Hal-hal yang dimana gak terlalu kelihatan, saudara. Tapi kalau sampai terjadi satu revival dan Tuhan tambahkan jumlahnya, ini adalah satu grace, satu kasih karunia yang Tuhan berikan. Karena apa? Kita mau melakukan agenda Tuhan. Tuhan melihat di tempat yang tidak terlihat, di mana ada korban bakaran di sana yang diberikan kepada Tuhan, saudara. Salah satunya melalui apa? Berdoa. Itu kuncinya. Saya tunjukkan ini kepada saudara semuanya. Ini adalah satu siklus, ya. Ini sebetulnya sudah dibagikan oleh Pak Yosia di acara leadership, ya, kepada para pengajar, para pemimpin yang ada di RTM, saudara. Nah, saya mau menunjukkan bahwa ada satu siklus yang dialami oleh manusia. Anda bisa lihat. Saya mulai dari survival, ya, di bawah, yaitu yang punya arti bertahan hidup. Titik survival, di mana titik awal di dalam sebuah pelayanan. Titik survival adalah titik di mana segala ketidakpastian itu menguasai. Dan yang ketiga, titik di mana kita memulainya dengan banyak berlutut atau berdoa. Saya percaya, saudara, semua ada yang di tempat ini pernah mengalami musim ini. Ya. Saya mulai melihat muka-muka yang manggut-manggut. Ya, kayaknya ya. Banyak yang mengalami itu, saudara, ya. Ini termasuk saya, ya. Dan kita semua mengalami di mana sebetulnya kita diizinkan untuk mengalami yang namanya titik survival ini, saudara. Titik di mana kita harus bertahan. Makanya di situ ada satu gambar, ya, satu tanaman yang tumbuh di tanah yang kering. Itu sebetulnya menunjukkan satu kondisi yang kayaknya nggak mungkin, ya, tapi harus bertahan. Nah, kadang, saudara, kita berada di dalam satu titik di mana kayaknya kita sudah melayani, kita sudah mendoakan, kita sudah jangkau jiwa-jiwa, kita kayaknya sudah banyak memberi, ya, kita sudah berkorban banyak, tapi tidak kunjung menunggu hasil atau buahnya. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Terus kita berlutut. Karena sebenarnya musim-musim ini menunjukkan kadar iman kita dan menunjukkan iman kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Ya, namanya juga musim menabur. Pasti masih jauh dari apa? Buahnya, saudara. Kalau hari ini Anda menanam satu pohon, misalkan pohon pepaya, karena saya ada pengalaman, saudara, tahun lalu saya coba bawa satu biji, ya, beberapa biji pepaya, saya bawa pulang ke Jakarta. Saya tanam hampir 1 tahun.
kemudian. Ya, kemarin saya baru menikmati buah itu, saudara. Jadi saya menantinya hampir 1 tahun untuk menikmati buahnya. Sama dengan kehidupan kita, kalau hari ini kita berada di dalam satu musim-musim di mana kita harus menabur, kita masih memberi, belum ada yang terlihat, ya wajar. Tapi disitulah saudara, kita terus harus berlutut kepada Tuhan. Makanya kembali lagi ke sini. Titik survival. Nah, baru setelah itu kita akan naik satu level di mana titik sukses. Di mana hasilnya mulai kelihatan. Naik satu level lagi, naik lagi, yaitu signifikan. Atau mulai berarti, mulai berdampak. Ya, hasilnya bukan hanya segelintir orang yang menikmati, tapi sudah mulai bergerak banyak, saudara. Mulai signifikan. Nah, setelah itu biasanya masuk kepada apa? Self-satisfied atau merasa puas. Naik satu level lagi, ini yang bahaya. Yaitu apa? Membiarkan diri kita, ya, di dalam bencana. Seperti kisahnya Daud, saudara. Di mana Daud awalnya dia memulai dari perjalanan hidup yang gak gampang. Dia menjadi gembala kambing domba 2-3 ekor, yang mana pekerjaan itu sebenarnya gak populer. Sampai akhirnya dia mendapat promosi dari Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Terus mengalami promosi-promosi dari Tuhan sampai dia akhirnya menjadi panglima perang Saul. Sampai akhirnya apa? Menjadi raja. Nah, ketika Daud mengalami kemenangan demi kemenangan, melewati fase-fase itu tadi, saudara. Mengalami siklus-siklus itu tadi, saudara. Sampai dia di titik self-indulgent atau membiarkan diri. Ya. Dengan cara apa? Dia udah mulai santai-santai. Dia udah mulai nggak peduli karena tugasnya sudah diambil sama panglima perangnya, dia nggak ikut berperang. Akhirnya dia jalan-jalan di halaman rumahnya di lantai 2 di Sotoh, saudara. Ngelihat ada orang yang mandi. Jatuhlah dia di situ. Nah, kalau kita nggak sadar dari titik ini, saudara, ada satu kejatuhan, itu sangat membahayakan. Karena apa? Kita akan masuk di mana titik berikutnya, yaitu titik di mana kita merasa diri kita baik-baik saja. Padahal kita sedang terjatuh. Keadaan kita menjadi terpuruk. Sementara kita sedang berpikir berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan masih menyertai. Ini udah kayak hatinya mengeras. Hatinya sudah tertutupi. Dan yang paling parah adalah titik di mana kita mengalami fase di mana self-destruct. Di mana titik penimbunan diri sedemikian dalam. Sementara kita sedang menghancurkan diri sendiri. Wow. Nah, supaya itu tidak terjadi, saudara, kita tidak muter seperti ini. Apa yang harus kita perbuat? Berhenti di siklus signifikan. Berhenti di titik kita, pelayanan kita, pergerakan kita sudah mulai berarti, berdampak buat banyak orang. Kembali lagi kepada apa? Survival. Yaitu titik di mana ini loh. Ingat masa-masa kita berjuang, ingat masa-masa kita banyak berlutut, ingat masa-masa kita sepakat. Ya, kita tidak mengendorkan hal-hal yang penting, saudara. Karena kalau kita sudah excuse, kita sudah memberi satu kesempatan kecil saja, sudah itu akan membuat kualitas itu mengalami penurunan, saudara. Dan iblis masuk di area ini. Jadi, gimana cara kita memulai dan membangun kubu doa itu? Yang pertama, saudara, sadari dulu bahwa titik awal sebuah pergerakan atau pelayanan atau kebangkitan adalah dengan
survival, yaitu banyak berlutut. Ini jangan pernah ditinggalkan. Itulah kenapa saudara, ketika kita mengalami satu masalah, kita mengalami satu musim yang mungkin kering saudara, itu perjalanannya tidak secara instan Tuhan memindahkan Anda dari tempat kering kepada tempat yang basah. Kita butuh waktu yang mungkin berbulan-bulan atau bahkan membutuhkan waktu tahunan. Tujuannya supaya apa? Kita tahu apa yang Tuhan mau. Kita mulai mengenal pribadi Tuhan, kita mulai membangun yang namanya keintiman, saudara. Dan kita tahu cara bagaimana mendapatkan sebuah solusi. Kita tahu bagaimana kita membuat satu kebangkitan. Amin. Jadi pola yang kita pakai di dalam titik survival ini menjadi lifestyle, menjadi pola hidup kita yang baru, saudara. Harusnya. Itulah yang pertama. Bagaimana kita memulai membangun kubu doa. Yang pertama itu tadi. Pegang dulu bahwa untuk memulai satu pergerakan, satu kebangkitan, satu terobosan, sadari. Kita berada di titik survival tadi. Dan yang kedua, bagaimana cara membangun kubu doa? Mulai ajak orang-orang yang sehati untuk sepakat berdoa dan bergerak bersama. Ini penting. Sama seperti contoh Nehemia tadi, saudara. Ketika Nehemia dia mendapat kabar dari saudaranya bahwa ada kondisi genting di Yerusalem, dia segera berlutut. Dia berdoa. Dia meminta diketemukan dengan orang-orang yang tepat. Dan akhirnya apa, saudara? Betul. Doanya Nehemia dijawab oleh Tuhan. Akhirnya Nehemia ketemu dengan imam-imam, dengan orang-orang yang sehati, semisi, satu visi, punya komitmen yang sama. Untuk apa, saudara? Membangun tembok Yerusalem itu tadi. Sama. Ketika saudara hari ini berada di titik survival, punya satu kerinduan supaya apa? Memenangkan keluarganya, memenangkan generasi di bawahnya, memenangkan orang-orang di sekelilingnya. Jangan pernah bergerak sendiri. Mulai berdoa, mulai berlutut. Tuhan, pertemukan aku dengan orang yang tepat. Supaya kita boleh bergerak bersama. Kita membangun api yang sama. Kita menjadi kota benteng, kota pertahanan. Supaya terobosan terjadi, saudara. Ya, kenapa harus satu visi, satu misi? Kenapa kita harus mencari orang yang sehati, saudara? Supaya apa? Kita bisa jalan bersama. Amin. Dan yang ketiga, saudara. Kubu doa adalah ujung tombak peperangan rohani. Seperti di awal saya kasih gambar benteng tadi, saudara. Ketika benteng Yerusalem roboh, pemerintahnya dikuasai. Ya, begitu juga dengan satu keluarga, dengan satu kelompok, satu komunitas, satu kebangkitan, saudara. Kalau tidak ada kubu doanya, kalau tidak ada kota bentengnya, saudara, sulit untuk memenangkan jiwa-jiwa di satu daerah itu. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada memulai untuk membangun satu kesadaran dari yang pertama tadi, bahwa untuk memulai satu pergerakan, satu revival, satu kebangkitan, berlutut. Meskipun itu mungkin dimulai dari 2 orang, 3 orang, mungkin hanya segelintir orang, mungkin hanya ya setiap ketemu kamu lagi. Gak apa-apa, terus berdoa, saudara. Ya, karena kita semua percaya ketika kita punya api yang sama, hati yang sama, saudara. Ya, dari api yang kita bawa masing-masing, saudara, itu akan membangkitkan api yang besar. Itulah kenapa kita harus mulai untuk membangun kubu doa. Nah, begitu juga dengan hal yang ketiga ini, saudara. Kubu doa adalah ujung tombak. Kubu doa adalah satu benteng di mana
pergerakan ini, saudara, begitu sensitif, begitu krusial, begitu penting. Kita semua tahu bahwa satu pergerakan kalau nggak ada doanya, berarti kita sedang membangun dengan cara apa, saudara? Cara kita sendiri. Ya, saya berdoa buat saudara semua supaya betul-betul hal ini menjadi rema buat saudara semua, sehingga setiap kali apa yang Anda mau lakukan, Anda mulainya dari apa? Berlutut. Anda mulainya dengan cara apa? Survival itu tadi, saudara. Ya. Nah, kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus memulainya, saudara? Nah, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ya, di sini dikatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan bukan sebuah kebetulan, saudara, ayat ini kan menjadi value, menjadi nilai Revival Total Ministry yang 1 tahun ini, saudara, kita bagikan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Yaitu apa? Tentang imamat rajani. Bahwa kita semua itu adalah apa, saudara? Gereja Tuhan. Kita semua adalah eklesia. Kita semua adalah orang-orang yang dipanggil keluar dan dipindahkan kepada apa? Terangnya yang ajaib. Untuk apa? Menjadi imam-imam dan yang berkerajaan, atau menjadi imamat yang rajani. Yaitu apa? Orang yang membawa pesan Tuhan di tempat di mana Anda berada, saudara. Dan kalau kita bicara gereja, saudara, itu bukan soal masalah gedung. Bicara eklesia bukan bicara soal masalah ibadah. Karena pada dasarnya, saudara, arti kata eklesia dari bahasa awalnya atau pada saat masa-masa Tuhan Yesus ada, eklesia itu adalah satu nama, satu sebutan untuk apa? Dewan pertimbangan, saudara. Untuk kerajaan Romawi pada saat itu. Ya. Dimana ketika kerajaan Roma menduduki satu daerah, ditempatkanlah eklesia di sana. Supaya apa? Menjadi duta bagi kerajaan Romawi. Kalau hari-hari ini mungkin bisa dibahasakan bahwa seperti DPRD, ya, di dalam satu pemerintahan. Untuk apa? Mewakili rakyat. Artinya apa? Bahwa panggilan Bapak Ibu Saudara semua adalah DPRD-nya surga. Amin. Tapi memang kesininya, ketika kita bicara makna daripada gereja, makna daripada eklesia terus-menerus mengalami degradasi. Buktinya, kita sering mendengar, kamu udah pergi ke gereja belum hari ini? Kalau hari Minggu ya, itu. Kamu gerejanya di mana? Kamu udah bergereja belum hari ini? Artinya kata atau istilah gereja ini berubah makna. Dari yang tadinya sekumpulan orang-orang yang begitu penting menjadi duta, menjadi perwakilan, hanya menjadi sebatas gedung. Nah, hari ini kita diingatkan, saudara, bahwa gereja, eklesia, itu bukan tentang cara ibadah. Gereja atau eklesia bukan bicara tentang gedungnya. Tapi eklesia bicara tentang apa, saudara? Anda dan saya. Yang mulai memahami bahwa kita punya satu tugas. Kita punya satu misi untuk melakukan agenda-agenda Tuhan. Sama seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi, saudara. Bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari siapa, saudara? Dari Allah. Jadi Tuhan mau supaya gereja Tuhan ini betul-betul membawa dampak. Itulah kenapa kita harus memulai membangun kubu-kubu doa. Yuk, saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya. Mulai renungkan, saudara. Anda menjadi orang Kristen, Anda menjadi orang percaya, atau bahkan Anda mengikuti pemuridan-pemuridan. Silih berganti, begitu aktif. Coba tengok sebentar. Apa yang sudah Bapak Ibu Saudara hasilkan? Apakah sebatas hanya
mengisi waktu kosong Anda? Apakah sebatas rutinitas supaya Anda terlihat aktif di dalam dunia kerohanian? Atau sebatas hal yang wajar menjadi orang Kristen, harus ikut pemuridan atau masuk gereja atau pelayanan, saudara? Bukan. Tidak cukup itu saja. Renungkan, kalau Tuhan sudah memberikan satu hatinya buat saudara semua, coba kita mulai bergerak. Kalau hari ini Anda belum ketemu sama orang yang tepat untuk sama-sama berdoa, coba berdoa sendiri dulu seperti Nehemia tadi, saudara. Tuhan, pertemukan aku dengan kelompok, dengan orang-orang yang bisa dibawa gerak maju, Tuhan. Ketika mulai ketemu satu orang, dua orang, saudara, mulai ajak yuk kita doa setiap minggu yuk. Sekali aja deh. Lakukan terus. Supaya apa? Seperti benteng Yeriko itu rubuh. Bukan karena satu kekuatan dari manusia. Tapi apa? Dari kuasa Tuhan. Amin. Karena doa, karena penyembahan, karena pujian. Ya. Nah, saya percaya. Kalau saudara menangkap satu pesan ini dan Anda memulainya, banyak jiwa-jiwa di luar sana dimenangkan. Untuk menutup ibadah sore hari ini, saudara, saya mau menyampaikan satu pesan ini, bahwa hari-hari ini, saudara, Tuhan sedang banyak memunculkan mimbar-mimbar di luar ibadah atau di luar gereja. Bukan berarti gereja akan sepi, enggak, saya nggak bilang seperti itu, saudara. Tapi yang Tuhan maksudkan adalah Tuhan akan memakai banyak gerejanya ini, yaitu saudara semua, supaya apa? Mulai one on one, ketemu secara personal, secara individu. Mungkin nggak banyak, mungkin akan ketemu satu orang, dua orang. Tapi disitulah Tuhan akan bergerak. Tuhan akan memakai orang-orang faceless generation yang 2 minggu lalu Pak Yosia khotbahkan, saudara. Orang-orang yang nggak mempedulikan dari gereja mana, dari ministry mana, tapi dia bergerak buat surga dan hasilnya mulai signifikan, saudara. Sehingga orang itu dimenangkan dan memenangkan orang lain lagi. Itu sudah mulai kami lihat, saudara. Dimana tadi sudah saya kasih foto-fotonya, ya. Ada beberapa pergerakan kami yang seperti itu. Mulai ketemu dengan satu orang, ketemu sekali, dua kali, dia mengalami Tuhan. Nanti mulai menceritakan kepada yang lain, mulai dia ikut-ikutan dan mulai ada pertobatan di situ. Mulai ada buah-buahnya, saudara. Sehingga jiwa-jiwa ditambahkan hari demi hari. Amin. Mari kita sama-sama menjangkau jiwa-jiwa bersama Tuhan. Karena saudara, Tuhan Yesus menebus hidup saudara semua dengan darahnya yang mahal di atas kayu salib. Tujuan akhirnya untuk apa? Jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk sehati kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah sore hari ini, malam hari ini Bapak, kami boleh mengalami satu lawatan firman-Mu. Sehingga hati kami mulai digerakkan untuk mulai menjadi pendoa-pendoa syafaat. Dan mulai membawa setiap keresahan-keresahan kami. Membawa setiap agenda-agendamu Tuhan yang Kau taruh dalam hati kami untuk kami bawa ke hadirat-Mu. Supaya surga menjadi nyata di keluarga kami, di kota kami, di wilayah kami, di kumpulan kami, di ministry kami. Silakan Roh Kudus Engkau membawa hati yang lapar, hati yang haus untuk menjadi pendoa. Karena itu adalah nafas hidup kami. Karena itu adalah jati diri kami. Mari Roh Kudus, buat kami belajar untuk mulai memikirkan kerajaan surga. Kami tidak lagi mengasihani diri sendiri. Kami tidak lagi egois. Tapi Engkau ajar kami untuk menjadi seorang Kristoferos, yaitu membawa Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu berbuah lebat, berakar kuat, dan terus bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.